Mungkin dalam dunia olahraga, kalian sering dengar olahraga kayak sepak bola, basket, voli, senam, atau olahraga mainstream lainnya. Center circle this time. In goes Jacko! Kalian juga pasti tahu olahraga bela diri kayak UFC atau MMA ya kan? Gimana kalau MMA ini dikombinasiin ala abad pertengahan atau medieval kayak bangsa Viking, kesatria Inggris atau samurai layaknya Game for Honor? Dan olahraga ini beneran ada cuy. Yaps, olahraga ini namanya Armor MMA. Biasanya MMA itu bela diri tanpa senjata. Nah, kalau Armor MMA ini beda. Mereka bertarung pakai armor lapis baja dan senjatanya ala medieval cuy. Armor MMA secara resmi disebut HMB, yang merupakan singkatan dari Historical Medieval Battle. Apa itu HMB? HMB ini semacam badan olahraga yang menaungi olahraga kontak fisik menggunakan senjata dengan ciri khas abad pertengahan atau biasa dikenal Buhurt. Jadi HMB ini semacam FIFA atau federasi gitu cuy, dan berdiri pada tahun 1995 di Eropa Timur, dan sejak saat itu menjadi fenomena di seluruh dunia. Nah, awalnya olahraga ini bermula pada abad ke-12 dan ke-13 ketika para kesatria berusaha mengisi waktu luang mereka sebelum pertempuran cuy. Mereka yang gabut sebelum bertempur main gelut-gelutan cuy, pakai baju zirah dengan senjata tempur mereka. Mereka ikut turnamen sampai mati pada aturan masa itu cuy. Terdengar sadis, mungkin aja prajurit yang selamat atau yang masih hidup setelah turnamen itu menceritakan pengalamannya ke anak-anak mereka hingga cucunya cuy. Kemudian anak-anak itu di halaman belakang rumah atau lagi main sama temennya iseng main gelut-gelutan ala medieval ini. Sampai akhirnya permainan gelut-gelutan ini dilestarikan sampai saat ini, bahkan di era modern udah jadi olahraga resmi cuy. Kok bisa? Akhir 1990-an, kompetisi Buhurt berskala besar pertama diadakan di Rusia, Belarus, dan Ukraina, seperti Festival Zelensky Gratisburg dan Turnamen Sport of Rusia tahun 1996. Kompetisi Buhurt mencakup kategori individu dan tim. Kategori individu meliputi turnamen 1 lawan 1, sementara kategori tim 5 lawan 5 sampai bisa 30 lawan 30 cuy. Jadi olahraga ini hampir mirip kayak Smackdown atau Pro Wrestling. Bedanya kalau Smackdown tuh settingan alias script, tapi kalau Buhurt ini real baku hantam no settingan cuy. Dan sebenarnya ada banyak organisasi yang mengorganisir ajang olahraga ini, seperti Buhurt League, World Medieval Fighting Championship, Battle of the Nation, Polska Liga Walk Racers Geek, hingga International Medieval Combat Federation. Tapi yang paling banyak diminati itu M1 Medieval, yang awalnya adalah acara sampingan ajang M1 Challenge pada tahun 2014, tapi ternyata penggemar menyukainya sehingga M1 memutuskan untuk terus memproduksi dan membuat liganya sendiri. Namun sayangnya ajang ini berhenti sekitar tahun 2018. Kabarnya di tahun 2020 mereka mencari sponsor dan mitra komersial untuk melanjutkan ajang ini, tapi nggak ada kabar cuy. Seorang pria bernama Michael Gallus berupaya keras agar olahraga ini nggak redup. Dia mendirikan Armor MMA yang ia adakan di Nashville. Sebenarnya Armor MMA ini udah ada sejak tahun 2023, dan waktu itu followers dan subscribernya masih dikit. Tapi di tahun 2025 Armor MMA ini mulai banyak peminatnya cuy. Makanya Michael Gallus ini di tahun ini mengadakan Medieval Cage Fighting Championship 2025 dalam sebuah stage yang lumayan ramai cuy. 10 pertandingan disajikan dalam acara ini yang penuh aksi. Olahraga ini tetap mengikuti aturan MMA pada dasarnya, seperti pertarungan tangan kosong dengan petarung memanfaatkan lemparan, pukulan, dan tendangan. Nah, mereka dapat poin dari situ juga layaknya MMA. Bedanya ada sentuhan tambahan berupa baju zirah ini
dan persenjataan abad pertengahan lah yang membuat armor MMA ini jadi olahraga yang unik dan berbeda cuy. Terus senjata yang digunakan ini asli atau palsu? Nah, senjata mereka tuh asli, terbentuk dari logam. Cuman bagian senjata mereka tuh tumpul. Kenapa? Nah, ini contoh serangannya. Jadi ya, kalau tajam bahaya juga cuy. Mereka bisa beneran mati, ketusuk cuy. Bahkan senjata tumpul kayak gini aja bisa ngelukain mereka, sampai mereka mengalami memar dan pusing. Coba perhatiin match antara Amanda Hedges versus Shayna Knight. Match ini berjalan 2 round dan puncaknya di round kedua, dan lihatlah video ini cuy. Nah, di sini Amanda Hedges diserang terus di bagian kepala sama si Shayna Knight, dan akhirnya Knight menang via knockout. Nah, ini hasil matchnya. Real blood cuy. Beda lagi senjata tumpul punya kalian, lebih bahaya lagi. Nah, yang lebih sadis tuh zaman dulu cuy. Mereka ngadain turnamen tuh beneran sampai mati cuy. Mungkin harga diri zaman dulu tuh emang tinggi, makanya dulu tuh lebih baik mati buat pertahanin harga diri daripada terhina seperti budak. Gila emang. Yang awalnya hanya perkelahian di halaman belakang rumah, tapi pada tahun 2020 telah berubah menjadi hampir 600.000 pengikut di Instagram dan arena yang tiketnya terjual habis hanya dalam 5 tahun cuy. Yap, semoga aja olahraga ini tetap eksis dan dilirik sponsor besar. Kalau bisa ya kayak UFC cuy. Soalnya ya bukan unik aja, tapi historinya ini yang harus dipertahanin cuy. Dan menurut gua olahraga ini bakal jadi efek buat negara lain. Kalau olahraga atau permainan budaya dari zaman dulu tuh bisa dijadiin olahraga resmi yang unik dan fresh. Mungkin kalau pakai script juga kayak pro wrestling seru cuy, buat nambah nilai entertainnya. Apalagi di Indonesia lumayan banyak tuh olahraga atau permainan budaya yang menurut gua layak lah buat dijadiin olahraga resmi. Contoh kayak main bonjol, main gundu, atau petak umpet gitu. Dan yang udah mulai terkenal ini kan pacu jalur. Cuman ya itu semua tergantung dukungan dan fasilitas aja sih. Tahu sendirilah Indo. Good job dah.